Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Ramadhani dengan NIM 12033111077. Halo, perkenalkan nama saya Hopipa Indah Siregar dengan NIM 1203311090. Saya Desita Mala dengan NIM 1203311133. Saya Fiarwati Valentina Silaban dengan NIM 12033111001. Nah, di sini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa sih profil pelajar Pancasila itu? Apa sih maksudnya? Nah, di sini kita akan membahasnya. Adapun yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai dengan 2024 menjelaskan bahwa pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu bergotong royong, yang keempat yaitu mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam yaitu kreatif. Ingat ya teman-teman, ada 6 ciri utama profil pelajar Pancasila. Nah, dengan adanya program profil pelajar Pancasila ini diharapkan berjalan dengan lancar dan terrealisasi dengan baik, sehingga menjadikan kita sebagai pelajar-pelajar Indonesia memiliki kualitas yang dapat bersaing, baik dia secara nasional maupun secara global. Serta menjadikan kita sebagai pelajar Indonesia mampu menguraikan bahan untuk memecahkan masalah global. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, tentunya harus ada kerjasama yang kuat antara kita seluruh pelajar Indonesia. Kita sebagai pelajar Indonesia harus punya motivasi yang tinggi untuk maju dan berkembang menjadi pelajar yang berkualitas internasional dengan karakter nilai kebudayaan. Baiklah, buat teman-teman yang tidak mengetahui apa itu bernalar kritis, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari nalar kritis. Menurut Cabrera tahun 1992, nalar kritis itu merupakan suatu aktivitas evaluatif untuk menghasilkan suatu simpulan. Dan juga ada para ahli yang menyebutkan bahwa nalar kritis itu merupakan sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data dan yang terakhir ialah evaluasi data dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatifnya, atau bisa juga disebut dengan aspek luar dan dalamnya, serta melakukan sebuah seleksi atau membuat sebuah keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Dalam berpikir kritis ini sangat diperlukan dalam rangka untuk memecahkan sebuah masalah sehingga dapat diperolehlah sebuah keputusan yang cepat dan tepat. Nah, jadi siapa sih sebenarnya yang menjadi pelaku dalam kegiatan bernalar kritis ini? Sebenarnya yang menjadi pelaku kegiatan dalam bernalar kritis ini pada hakikatnya adalah seluruh umat manusia. Jadi seluruh manusia itu diharapkan mampu dalam kegiatan bernalar kritis. Tetapi yang lebih penting gitu, yang lebih spesifik dalam melakukan kegiatan bernalar kritis ini adalah pelajar. Dari mulai SD mungkin sudah bisa diajarkan, kemudian SMP, SMA, mahasiswa, dosen, dan juga guru. Pelajar yang bernalar kritis ini harusnya mampu secara objektif memproses informasi, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi, dan dapat menyimpulkannya. Elemen-elemen bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan kemudian yang terakhir adalah mengambil kesimpulan.
Kan mengapa bernalar kritis itu penting? Karena jika bernalar kritis sangat mudah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, di mana mulai dari melindungi diri supaya tidak mudah tertipu hoaks dan informasi yang salah. Selain itu, dengan bernalar kritis kita dapat lebih jitu dalam membuat keputusan, lebih mudah meyakinkan keseorangan melalui argumen, kemudian dewasa dalam berargumen, dapat menilai berita, iklan, bahkan rekam jejak orang lain dengan lebih baik, dan sebagainya. Intinya, agar kita tidak naif dan mudah dipengaruhi walaupun kita masih muda. Berpikir kritis dibutuhkan oleh setiap orang. Karena dengan berpikir kritis, maka akan terhindar dari informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks. Sedangkan kita ketahui sekarang semua serba digital. Jadi kita sebagai seorang pelajar harus mampu untuk memilih hal yang positif dan yang negatif, serta mampu untuk memilih informasi. Semua itu kita lakukan dengan kita harus mampu bernalar kritis. Lantas, kapan sih sebenarnya bernalar kritis ini bisa dilaksanakan? Nah, jangan salah, karena bernalar kritis ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja ketika kita ingin membeli barang-barang di toko online. Apabila kita tidak menggunakan penalaran kita secara kritis, maka bisa saja kita ketipu dengan si penjual online tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah atau memecahkan suatu masalah. Nah, selain itu, ketika kita sedang membaca berita-berita yang ada di sosial media, apabila kita tidak bernalar dengan kritis, maka bisa-bisa kita termakan oleh hoax yang ada di media. Karena banyak sekali orang Indonesia yang gampang sekali termakan oleh hoax. Kemudian, bernalar kritis dapat kita laksanakan ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah ataupun memecahkan suatu masalah. Nah, disitulah kita harus bernalar kritis karena kita harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginstruksi argumen serta mampu memecahkan masalah yang kita hadapi. Terus bagaimana sih caranya untuk kita bisa bernalar kritis? Nah, ada beberapa cara agar kita bisa menjadi seorang yang bernalar kritis. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan membangun dan mengevaluasi sebuah argumen terkait isu dan informasi yang kita dapatkan. Kemudian mencoba memahami hubungan logis dalam setiap ide yang dikemukakan. Yang ketiga adalah mendeteksi dan memecahkan masalah. Jadi, mendeteksi apakah ada inkonsistensi dan kesalahan umum di dalam penalaran dan kemudian memecahkan masalah secara sistematis. Nah, ada beberapa prinsip dasar dari bernalar kritis. Yang pertama adalah jangan banyak berasumsi. Sebaiknya tanyalah kepada orang yang tepat ataupun carilah data yang akurat. Yang kedua adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah jangan buat kesimpulan sebelum analisisnya itu tepat, sebelum datanya itu akurat. Yang keempat adalah analisis informasi yang kita dapatkan dengan teliti dan menyeluruh. Dan yang kelima adalah selalu kejar akurasi, apa yang tepat dan apa yang valid. Seperti itu ya.